Pemirsa, Indonesia kembali menjadi tuan rumah ajang olahraga internasional. Dan kali ini, Danau Toba dipilih menjadi lokasi ajang Aquabike Jet Ski World Championship. Dan event dunia ini akan digelar pada 22 hingga 26 November mendatang. Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap terkait dengan event olahraga ini mengenai ajang water sport dunia. Nah, kita akan berbincang dengan Maya Watono selaku Chief Marketing Officer dari InJourney serta Bupati Samosir Fandiko T. Gultom. Kita sapa duanya melalui sambungan virtual. Selamat siang Bu Maya, selamat siang Pak Fandiko. Selamat siang. Selamat siang, Mas Jason, Horas. Horas, terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Fandiko dan juga Bu Maya. Mungkin saya mau ke Bu Maya dulu ini terkait dengan ajang Aquabike Jet Ski Championship, World Championship yang diselenggarakan di Danau Toba. Bu, boleh diceritain kenapa kok bisa akhirnya Danau Toba yang dipilih untuk jadi venue-nya? Danau Toba memang ini danau yang cantik sekali ya, luar biasa, danau terbesar vulkanik di dunia. Memang dari pemerintah kita sudah mencanangkan 5 destinasi prioritas di Indonesia yang untuk dikembangkan. Salah satunya adalah Danau Toba. Kita ada Mandalika, Labuan Bajo, Danau Toba, Borobudur, dan Likupang. Nah, dari Danau Toba ini kami dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah pastinya ingin untuk mengembangkan destinasi, membawa event internasional agar memberikan impact ekonomi yang luar biasa kepada masyarakat dan juga awareness marketing mengenai Danau Toba ke seluruh dunia. Makanya kenapa dipilih lagi Danau Toba, karena memang Danau Toba ini adalah destinasi prioritas setelah dicanangkan pemerintah dan ini adalah pertama kalinya berbagai titik di Danau Toba kita mengadakan event bersamaan ya selama 5 hari di 4 titik, dan ini juga ada Pak Bupati Samosir di mana Samosir nanti juga menjadi tuan rumah untuk pagelaran event World Championship ini. Jadi sangat exciting sekali, momentum untuk pertama kalinya ini terselenggara di Danau Toba dan kami harap ini terus berkelanjutan ke depan di mana para pemerintah daerah juga bersama-sama kita hosting event yang luar biasa ini. Oke, berarti ada 3 unsur setidaknya dari dampak atau ekspektasi yang diharapkan, mulai dari sport, tourism, dan juga ekonominya begitu ya Bu Maya ya. Nah, kira-kira akan ada berapa banyak peserta sih yang datang atau berapa negara yang berpartisipasi Bu Maya? Peserta untuk rider sendiri 100 lebih, jadi lebih dari 100, saat ini terdaftar 118 riders. Dari 118 riders ini krunya aja 3 kali lipat, jadi nanti krunya juga akan 300 yang hadir dari 22 negara. Ini memang luar biasa sekali dan ini ada 5 hari, 4 titik lokasi di Danau Toba dan para atlet ini harus punya endurance yang luar biasa karena Danau Toba besar sekali ya. Jadi dalam 5 hari ini akan mengcover sekitar 180 km sekeliling Danau Toba, tapi mulai berdatangan nanti di tanggal 16 November. Para riders saat ini logistik juga sudah berdatangan, lalu nanti para riders dari tanggal 16, 17, 18 sampai hari H akan berdatangan dan mulai tes water masuk ke testing di Danau Toba dari tanggal 21 November. Wah, kita bisa bayangkan berarti seratusan riders ini mereka akan lama ya sebenarnya, mulai dari tanggal 16 aja sudah ada yang datang, mulai dari pra-event, event sampai dengan post-eventnya. Saya mungkin ke Pak Bupati, Pak Fandiko, ini kan tuan rumah nih, menjadi tuan rumah penyelenggarakan event yang skaliber kelas internasional. Bentuk dukungan dari pemerintah daerah seperti apa untuk event ini? Ya, baik ya, tentu untuk mendukung kegiatan ini ya kami dari Pemkab Samosir sendiri ya, yang pertama dari sisi penganggaran kami sudah juga menganggarkan pos anggaran untuk melakukan hosting fee ya untuk menarik event ini. Kemudian juga dari pengamanan juga sudah kami anggarkan, serta untuk pelaksanaan set event mendukung program ini juga sudah kita anggarkan, dan yang paling penting adalah tentu kita sudah membentuk panitiaan ya yang mendukung kegiatan terlaksananya kegiatan ini dengan melibatkan seluruh stakeholder ya. Di antaranya juga PHRI kami libatkan, para pelaku UMKM kami libatkan, dan juga terus kami melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk dapat mensukseskan kegiatan ini, serta juga kegiatan kegiatan set event ya sudah kami canangkan untuk mendukung program ini, yang mana di program set event ini nantinya akan memperkenalkan budaya-budaya dan juga kearifan lokal di Kabupaten Samosir ya. Di antaranya nanti ada
pelaksanaan peresmian Plaza Totem, ya totem-totem Nusantara yang ada di Indonesia. Kemudian juga kita akan melakukan set event opera Batak, ya, yang mana ini adalah seperti misalnya dulu terkenal ketoprak humor, ya di Batak juga ada eh, pelaksanaan budaya namanya opera Batak, ya, dan lain sebagainya. Dan tentu kita juga sudah melakukan sosialisasi dan promosi terhadap pelaksanaan event Aquabike ini yang dibantu juga oleh Injurni bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Samosir. Demikian, Mas Jason. Ya, berarti sudah banyak ya persiapannya mulai dari keamanan, kenyamanan, sampai dengan hiburan, entertainment semua disuguhkan demi memberikan yang terbaik. Nah, Pak Fandiko, kalau dari Ya. antusiasme masyarakat lokalnya sendiri menyebut event ini seperti apa, Pak? Ya, tentu pemerintah dan masyarakat sendiri sangat antusias ya akan adanya pelaksanaan event Aquabike ini, yang mana sebenarnya sebagai danau vulkanik terbesar di dunia, ya sebenarnya jet ski ini sudah sangat familiar dengan para masyarakat di Kabupaten Samosir, ya. Dan kali ini tentu kami sangat bangga Kabupaten Samosir dapat mampu menggelar event internasional, ya, yaitu event jet ski Aquabike World Championship, yang mana tentu dengan adanya kegiatan ini akan membantu citra kami, citra pariwisata Kabupaten Samosir, memperkenalkan Danau Toba, juga yang paling penting adalah budaya dari Danau Toba dan suku Batak khususnya sebagai daerah titik awal peradaban bangsa Batak dapat semakin terkenal di seluruh dunia. Demikian, Mas Jason. Baik, saya mau ke Bu Maya lagi. Bu Maya, sekarang kita bahas yang teknisnya nih. Kalau untuk dari Aquabike Jet Ski World Championship ini nantinya diikuti 22 negara dan juga ratusan riders tadi. Akan ada berapa kategori yang terbagi nanti, Bu Maya? Nanti ada dua kategori besar. Yang pertama adalah endurance, yang kedua adalah sirkuit. Untuk endurance sendiri itu ada 3 hari. Satu hari pertama di Karo, hari kedua di Dairi, hari ketiga di Samosir. Dan ini di mana atlet harus menempuh jarak yang cukup panjang ya. Base campnya sendiri akan di Samosir selama 3 hari pertama. Lalu untuk kedua adalah sirkuit di Balige. Nah, untuk kategori-kategorinya sendiri, dari dua kategori besar tersebut masing-masing mempunyai championship-nya sendiri dan cup-nya sendiri. Jadi nanti ada Samosir Cup, ada Karo Cup, Dairi Cup, dan lain sebagainya. Nah, ada 5 kategori. Satu adalah endurance ini kalau ibarat orang lari itu lari maraton ya. Jadi bukan sprint, jadi ada yang kategori maraton, ada yang kategori sprint. Jadi endurance seperti jet ski tapi maraton, menempuh sampai total 180 km selama 5 hari. Lalu juga ada kategori roundabout, lalu ada freestyle. Freestyle itu yang lompat-lompat, muter-muter. Lalu juga ada ski ladies, lalu ada parallel slalom. Itu kategorinya. Wah, ini cukup banyak ya kategori yang nantinya akan dipertandingkan. Kalau untuk jalur lintasannya ini kan juga menjadi, tadi kalau nggak salah ada 5 ya. Nah, ini 5 itu di mana saja ya Bu Maya? Nanti kita akan bahas usai jeda berikut ini Bu Maya dan juga Pak Fandiko. Pemirsa News Lain kami akan kembali sesaat lagi. Anda kembali bersama kami dan masih membahas terkait dengan event olahraga internasional yang akan diselenggarakan di Danau Toba, yaitu Aquabike Jet Ski World Championship 2023. Saya kembali lagi ke Bu Maya. Bu Maya, tadi dikatakan ada beberapa kategori tapi dibagi dalam 2 kategori besar. Nah, ada juga 5 titik ya kurang lebih yang menjadi spot-spot utamanya. Ini bisa dijelaskan jalur lintasannya di mana saja nih Bu Maya? Oke, sebenarnya 4 titik yaitu dari Karo, Dairi, Samosir, dan Balige. Jadi memang tapi 5 hari, 4 titik 5 hari. Jadi untuk 3 hari pertama base camp ini di Samosir, di mana race village dan semua riders akan di Samosir base campnya. Jadi setiap hari dari Samosir kita akan menuju ke tempat-tempat seluruh Danau Toba yang indah. Jadi hari pertama itu di Karo, hari kedua itu di Dairi, hari ketiga tetap di Samosir, one whole day di Samosir, lalu hari keempat kelima shift ke Balige dan base camp berpindah ke Balige. Jadi 5 hari ini di 4 titik, tapi base campnya di 2 titik Samosir dan Balige. Oke, Bu Maya, tapi tadi kan Pak Fandiko ini juga sempat menyinggung soal adanya side-side event yang akan diselenggarakan di sana. Termasuk salah satunya saya dengar ada pesta rakyat juga di sana. Benar Bu Maya? Iya betul. Jadi memang ini kita ingin event ini adalah event
masyarakat Toba ya, yang akan kayak kita selenggarakan setiap tahun, di mana kita ingin ini menjadi festival. Jadi ini karena pertama kali dijalankan, nanti ke depannya kami harap dalam 5 tahun ke depan, dan mungkin berpindah-pindah tempat, semoga Samosir tetap tapi ya, karena Samosir indah sekali, Samosir juga tetap menjadi tuan rumah, tapi ini akan menjadi festival yang besar. Jadi harapan kami semoga dengan adanya ini tiap tahun semua masyarakat Batak bisa pulang kampung gitu selama seminggu. Jadi itu harapannya kalau memang nanti mungkin kita setelah ini kan kita ada evaluasi ya setelah event ini apakah tanggalnya betul, bulannya betul, apa yang telah kita lakukan karena ini pertama kali pasti banyak juga pembelajaran untuk kami untuk membuat sesuatu event dan destinasi ya pengembangan destinasi. Tapi harapannya ini menjadi festival besar di mana dalam waktu seminggu ini semua masyarakat Batak pulang kampung lalu juga menjadi IP event internasional. Kalau kita ketahui di India misalnya ada Goa Festival, di Thailand juga ada festival. Kenapa tidak di Indonesia kita punya Toba Festival? Itu makanya kenapa kita bilang ini adalah pesta rakyat. Jadi memang konsepnya adalah pesta rakyat, tapi puncaknya adalah Aquabike Jet Ski World Championship sebagai puncak. Tapi untuk festival sendiri ini pemerintah daerah menjadi tuan rumah yang di depan dan kami dari pusat juga mensupport dengan segala kelengkapannya. Oke, saya kembali ke Pak Bupati nih, Pak Fandiko. Ini kan diharapkan seperti Bu Maya bilang tadi, orang-orang Batak nanti bisa pada pulang kampung gitu ya, bisa rame gitu ya di sana gitu di Danau Toba. Tapi tentu butuh kerjasama juga dari masyarakat untuk bisa menciptakan suasana di sana, vibe di sana untuk bagi para riders dan para pengunjungnya ini bisa benar-benar nyaman ketika berada dan berkompetisi di sana. Pesannya dong Pak Bupati untuk masyarakat lokal, masyarakat sekitar di sana untuk kemudian bisa mendukung event ini apa kira-kira? Ya, baik kepada seluruh masyarakat Samosir, ya mari kita persiapkan diri kita sebaik mungkin dan mari kita sambut para wisatawan yang akan datang ke Kabupaten Samosir dan tentu saja harapan saya kepada seluruh masyarakat Samosir, perantau dan juga para wisatawan, mari kita datang dan juga ramaikan event Aquabike Championship ya, yang mana selain ini ada event jet ski internasional juga nantinya akan dipadukan dengan kegiatan-kegiatan kebudayaan dan juga akan diisi oleh artis-artis lokal dan juga artis nasional. Mari datang ke Danau Toba. Horas. Wah, luar biasa dan harus dicatat ya mulai dari tanggal 22 sampai dengan 26 November. Terima kasih Pak Bupati Samosir Fandiko Tegultom dan juga Chief Marketing Officer in Journey Ibu Maya Watono telah bergabung dan memberikan informasi terkait dengan Aquabike Championship tahun 2023. Terima kasih Bu Maya, terima kasih Pak Fandiko. Dan pemirsa, diskusi tadi juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Newsline kali ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Jason Sambo pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.